Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat CKN semua, kembali lagi bersama saya Mr. Host di podcast Bincang JKN Look For-nya. Kali ini kita di episode yang sangat spesial karena kita kedatangan tamu dan juga narasumber yang sangat spesial. Saya perkenalkan narasumber kita hari ini adalah Pak Abdal selaku Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi di BPJS Kesehatan Cabang Look. Halo Pak Abdal. Halo, Mr. Host. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Tos dulu kita Pak, sebelum mulai. Siap. Iya, terima kasih Pak Abdal sudah mau bersedia menghadiri podcast kita di sore hari ini dengan segala kesibukannya. Jadi Pak Abdal ini sebagai Kepala Bagian SDM kali ini kita di podcast ini kita akan membahas terkait dengan pengelolaan gratifikasi di BPJS Kesehatan. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa BPJS Kesehatan itu sendiri merupakan suatu lembaga pelayanan publik di mana kepercayaan masyarakat itu merupakan hal yang sangat penting. Nah, dan kepercayaan ini dibangun oleh BPJS Kesehatan melalui pelayanan yang baik, transparansi, dan juga akuntabilitas. Namun, kepercayaan ini dapat mudah runtuh jika ada oknum atau di BPJS Kesehatan ada yang melakukan tindakan koruptif seperti menerima gratifikasi. Makanya kenapa di BPJS Kesehatan itu ada yang namanya pengelolaan gratifikasi, Pak Abdal ya. Nah, gratifikasi tidak hanya merugikan negara, tapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang bersangkutan. Di podcast ini kita akan bahas lebih dalam lagi terkait bagaimana sebenarnya pengelolaan gratifikasi itu atau pengendalian gratifikasi itu di BPJS Kesehatan dan bagaimana BPJS Kesehatan itu memandang gratifikasi ini seperti apa, begitu. Jadi sebelum lebih jauh, Pak Abdal sebagai pengantar awal, kita bahas dulu nih apa pengertian dari atau definisi dari gratifikasi itu sendiri. Oke, terima kasih sebelumnya diucapkan kepada tim podcast Bincang JKN yang telah mengundang saya di podcast tema gratifikasi pada hari ini. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa berbicara gratifikasi itu sempat warawiri di berita televisi, media cetak, media online, dan beberapa platform lainnya di mana terdapat pejabat atau tokoh publik yang terindikasi menerima gratifikasi. Nah, apa itu gratifikasi sendiri? Gratifikasi sendiri itu dapat diartikan sebagai pemberian dalam bentuk luas kepada seseorang atas layanan atau manfaat yang diterima. Bisa jadi dia diberikan dalam bentuk uang, barang, kemudian diskon, kemudian komisi, kemudian tiket perjalanan gratis misalnya, atau fasilitas-fasilitas lainnya yang menguntungkan. Nah, seperti itu gambaran secara umum terkait dengan apa itu gratifikasi. Berarti cukup luas sekali ya sebenarnya gratifikasi ini. Cukup luas sekali. Ini ya, pemberian dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaannya ataupun yang tidak tidak berhubungan dengan kewajibannya seperti itu Pak Abdal ya. Kalau kenapa di BPJS Kesehatan sendiri itu perlu menerapkan yang namanya pengendalian gratifikasi? Atau apakah ada pedoman di BPJS Kesehatan itu terhadap pengendalian? Dan sudah sejauh mana kira-kira nih pengendalian di BPJS Kesehatan? Sebenarnya gratifikasi ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dia tertuang dalam pasal 12 ayat B, di mana pegawai negeri atau penyelenggara negara. Nah, kebetulan BPJS Kesehatan itu merupakan penyelenggara negara. Ya, betul. Di mana penyelenggara yang menerima hadiah yang patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan karena disebabkan telah melakukan sesuatu terkait dengan jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Nah, apalagi kan BPJS Kesehatan, pegawai BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara negara sangat perlu untuk menerapkan pengendalian gratifikasi. Karena gratifikasi ini menurut saya merupakan suatu akar dari tindakan korupsi sendiri. Di mana secara tidak langsung dia bisa menumbuhkan sikap atau mental pengemis. Jadi di BPJS sendiri sebenarnya juga diatur, ada aturan pedoman terkait dengan peraturan direksi nomor 3 tahun 2004 tentang kode etik BPJS Kesehatan. Nah, di mana kode etik ini mengatur terkait dengan perilaku moral dan tata nilai dari pegawai itu sendiri. Dan selain itu juga kan di BPJS Kesehatan ini juga untuk
pedoman pengendalian gratifikasi secara khusus di BPJS juga diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 15 Tahun 2024. Jadi ada 2 pedoman yang mencakup bahwa BPJS Kesehatan diatur dalam Kode Etik BPJS sendiri, dan pedoman gratifikasi di lingkungan BPJS Kesehatan seperti apa itu sudah diatur. Oke, berarti ada ketentuan yang mengatur bagaimana pegawai BPJS itu berperilaku terhadap gratifikasi, Pak Abdal, gitu ya. Oke, nah sebelum kita lebih jauh nih, Pak Abdal, kalau gratifikasi ini mungkin agak terdengar agak kurang biasa ya bagi masyarakat ya. Mungkin yang sering didengar masih awam. Jadi yang sering didengar itu mungkin suap. Bentuknya berupa suap. Nah, apakah gratifikasi dan suap ini sama pengertiannya atau mungkin ini hal yang berbeda? Sebenarnya untuk selain gratifikasi itu, penyuapan itu dia merupakan tindakan yang memberikan atau menawarkan atau meminta keuntungan di mana yang tidak semestinya dalam permintaannya itu bisa dalam bentuk uang ataupun non uang, di mana hal tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan sebagai bisa dikatakan adanya tanda kutip bujukan lah. Penyuapan itu seperti bujuk rayu kepada seseorang untuk mempengaruhi, untuk melakukan sesuatu begitu ya, mempengaruhi sesuatu. Nah, biasanya sifatnya untuk suap ini dia ada, misalnya sebagai saya penyelenggara negara. Kalau dalam hubungan dengan masyarakat atau mitra kerja, penyuapan itu terjadi karena ada hubungan transaksional antara saya dengan penyelenggara negara dengan mitra, misalnya vendor. Misalnya hubungan transaksional itu ada kesepakatan antara kedua belah pihak terkait dengan penyuapan ini. Contoh, misalnya ada proyek pembangunan gedung. Si vendornya datang ke saya, menyuap 100 juta. Saya kasih kamu 100 juta. Muluskan tender saya sebagai pemenang tender kali ini. Nah, itu kan ada hubungan transaksional. Jadi saya menyetujui uangnya 100 juta, si vendor pun menyetujui memberikan uangnya kepada saya. Jadi ada hubungan transaksional. Beda dengan gratifikasi. Sedangkan gratifikasi itu karena tadi pengertiannya pemberian secara luas. Jadi sifat saya sebagai penyelenggara itu sifatnya pasif. Pasif. Contoh, tiba-tiba saya lagi di kantor. Nggak tahu ada mitra atau vendor yang ngirim sesuatu ke rumah saya tanpa sepengetahuan saya. Itu kan juga dinamakan gratifikasi kan. Jadi saya dalam hal ini sifatnya pasif, tidak mengetahui apa yang diberikan. Tahu-tahu di rumah saya sudah ada uang 100 juta. Seperti itu. Yang nggak tahu dikasih oleh siapa gitu. Cuma dititipin ke orang rumah bahwa tolong dikasihkan ke Pak Abdal. Ini ada paket kiriman. Nah, namun terkadang juga karena masih cukup awam, jadi biasanya gratifikasi ini juga kan kadang kita menerima, kita nggak tahu ini bentuknya gratifikasi atau bukan. Seperti itu. Begitu juga yang memberikan mungkin dia tidak memahami, tapi mungkin karena sudah habit ya, kebiasaan. Beberapa tempat mungkin kebiasaan. Biasanya tempat lain mengasih penyelenggara negara sudah merupakan kebiasaannya. Jadi pengetahuan seputar gratifikasi ini kadang masih belum diketahui oleh banyak orang. Ternyata itu masuk dalam kategori gratifikasi begitu Pak Abdal ya. Berarti tadi ada sedikit perbedaan antara suap dan gratifikasi ya. Di mana suap itu bentuknya transaksional dan juga gratifikasi ini lebih ke pasif, salah satu pihaknya yang diberikan, terutama penyelenggara-negaranya. Nah, kalau misalnya tadi tadi kan sudah disinggung sedikit ya terkait bagaimana contoh gratifikasi ya. Kalau misalnya bentuk gratifikasi yang tidak boleh diterima oleh Duta BPJS Kesehatan nih, mungkin bisa dijabarkan atau lebih dijelaskan apa-apa saja kira-kira yang bentuk. Untuk gratifikasi yang sebenarnya gratifikasi yang tidak bisa diterima oleh Duta BPJS Kesehatan itu ada gratifikasi yang terindikasi suap. Ada
kepentingan dalam pemberiannya. Oke. Itu yang tidak bisa yang wajib ditolak dalam kesempatan pertama apabila dia datang ke kantor memberikan sesuatu yang kita tahu bahwa hal ini mengarah ke suap dan ada hubungan konflik kepentingan dalam hal pemberiannya, maka dalam kesempatan pertama kita wajib menolaknya. Wajib menolak itu. Wajib menolaknya. Oke. Namun ada juga gratifikasi itu yang bisa saja kita terima. Oh, ada juga gratifikasi yang bisa kita terima, tapi wajib dilaporkan. Wajib dilaporkan dengan kondisi di mana kita seperti yang saya sampaikan tadi, kita menerimanya secara tidak langsung, misalnya dikirim ke rumah kan. Nggak mungkin kan saya langsung ambil kan, karena itu kan pemberian gratifikasi. Iya, makanya betul. Pemberian yang diberikan atau dititipin ke orang rumah saya itu wajib saya laporkan. Oke, artinya jadi itu kan tidak diterima secara tidak langsung kan. Kemudian juga ada juga karena kita menerima gratifikasi karena kita nggak enakan, misalnya gubernur nih. Oke. Karena ingin menjaga hubungan kemitraan yang baik antara BPJS Kesehatan dengan Pemda, misalnya si gubernur kasih hadiah kepada saya. Oke. Nah, karena saya sungkan menolak, maka saya terima dulu, tapi saya laporkan untuk pemberian dari gubernur tersebut. Jadi saya laporkan apa yang diberikan, kapan kronologisnya, seperti itu. Oke, tadi baik. Ya, tadi penekanannya pada sesuatu yang ada kepentingan di baliknya begitu, Bang Dahlia. Itu jadi yang terindikasi suap yang wajib kita tolak. Iya. Itu wajib. Intinya pemberinya itu seakan-akan akan mendapat keuntungan kalau misalnya kita memberikan itu seperti itu ya. Entah apa yang diperlancar atau apa begitu, itu wajib ditolak. Uang pelicin atau barang apalah, itu wajib kita tolak. Oke, baik. Nah, tadi yang kedua ada yang dikecualikan atau dapat diterima namun dengan dilaporkan begitu. Nah, mekanisme pelaporan gratifikasi ini bagaimana di BPJS Kesehatan dan kemana duta BPJS Kesehatan atau pegawai BPJS Kesehatan harus melapor? Sebenarnya untuk pemberian, karena kan gratifikasi itu kan artinya tadi itu kan pemberian ya, dalam bentuk luas kan, pemberian. Sebenarnya ada itu pemberian atau gratifikasi yang kita dapat terima tapi tidak wajib dilaporkan. Oh, ada juga yang tidak wajib dilaporkan. Ya, contoh misalnya Mas Adi juara game online, kan dapat hadiah. Itu kan jadi miliknya Mas Adi, perlu dilaporkan. Kemudian kita dikasih hadiah dari keluarga kita, dari saudara kita, itu juga tidak wajib dilaporkan. Kemudian kita mendapatkan hadiah ulang tahun mungkin. Ya, hadiah ulang tahun atau enggak cenderamata, plakat dari instansi lain. Oke. Itu juga tidak wajib dilaporkan. Kemudian misalnya Mas Adi nikah Mas Adi, kan ada pembelian amplop kan? Iya. Nah, itu juga tidak wajib dilaporkan, tapi ada batasnya. Oke. Itu batasnya maksimal 1 juta rupiah. Oke, seperti itu. Kemudian ada penghargaan terkait dengan prestasi, misalnya juara olahraga atau mendapatkan hadiah dari undian provider apa itu telekomunikasi misalnya. Nah, itu juga tidak wajib dilaporkan seperti itu. Seminar kit juga untuk kegiatan-kegiatan pertemuan yang kasih kepada kita, misalnya kita menghadiri undangan dari kementerian apa atau dinas apa, kita kan dikasih souvenir kit, seminar kit, itu juga tidak wajib dilaporkan. Nah, kalau yang tadi saya sampaikan bahwa adanya gratifikasi yang kita ragu apakah ini masuk gratifikasi atau tidak, atau tanpa kita tahu bahwa kita sudah dikirimin sesuatu di rumah, maka kita wajib melaporkannya. Nah, bagaimana mekanisme pelaporannya? Di BPJS Kesehatan itu sudah ada unit pengendalian gratifikasi, UPG. Jadi ada di tingkat daerah, tingkat wilayah, dan tingkat kantor pusat. Nah, biasanya di kantor cabang Louk sendiri untuk UPG daerahnya pelaporannya ke Kabak SDM UK. Nanti ada formulir yang sudah disediakan. Di situ kita mengisi barang yang kita terima. Misalnya kita gambarkan barang yang kita terima, berapa nominalnya, diberikan kapan, diberikan oleh siapa, jadi dijelaskan kronologisnya. Setelah itu ditandatangani dan dilaporkan, diteruskan kepada unit pengendalian gratifikasi di kantor pusat.
Nantinya unit pengendali gratifikasi di kantor pusat dapat meneruskannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Oke, ke KPK. Iya, ditelaah dan diverifikasi oleh KPK dengan jangka waktu sekitar 30 hari. 30 hari kerja, di mana mereka akan mentelaah dan memverifikasi hasil pelaporan gratifikasi, apakah laporan tersebut masuk dalam kategori gratifikasi yang menjadi milik negara atau dikembalikan kepada pelapor. Seperti itu. Oke, berarti akan diverifikasi oleh KPK ya secara langsung gitu ya. Tentunya melalui alur yang tadi ya, dilaporkan dulu kepada Pak Abdal sendiri berarti sebagai kabak. Iya, nanti kami memfasilitasi pengisian formulirnya. Oke. Karena untuk di kantor cabang Luwuk sendiri juga ada beberapa laporan yang juga sudah sempat kami teruskan ke UPG kantor pusat. Oh gitu, seperti itu. Baik. Nah, kalau untuk gratifikasi yang telah dilaporkan nih dan ditetapkan oleh KPK seperti yang tadi Pak Abdal sampaikan sebagai milik penerima atau milik negara, seperti apa bentuk tindak lanjut yang harus dilakukan? Nah, di kantor cabang Luwuk sendiri beberapa waktu lalu juga kami sudah melaporkan penerimaan yang terindikasi gratifikasi. Itu kami sudah laporkan teruskan ke unit pengendali gratifikasi di kantor pusat. Itu terkait dengan pemberian makanan, makanan dari mitra atau stakeholder yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, dan sempat ditelaah dan diverifikasi oleh pusat bahwa makanan tersebut karena bentuknya makanan, jadi tindak lanjut sendiri dari laporan kami sampaikan pada saat itu bahwa makanan tersebut diserahkan kepada orang yang tidak mampu saja. Oh gitu ya. Karena ditakutkan penerimaan yang kami terima dari mitra ini akan basi makanannya. Makanya berdasarkan hasil telaah untuk pemberian makanan yang sudah kami laporkan itu diberikan kepada orang tidak mampu. Berarti memang tergantung apa yang diberikan begitu, tindak lanjutnya bisa berbeda-beda ya, ataupun arahannya seperti itu ya. Iya. Oke. Nah, Pak Blas, satu hal yang menarik nih untuk ditanyakan sebagai pelapor gratifikasi nih, sebagai kita. Mungkin kan kita takut melapor, takut ya malah kita tertuduh nanti sebagai pelaku ataupun apalah itu ya secara hukum. Tapi bagaimana untuk pelapor gratifikasi? Apakah ada perlindungan hukum yang diberikan nih kepada pelapor terhadap berbagai ancaman maupun tindak intimidasi? Namanya gratifikasi kita pasti berkaitan dengan konflik kepentingan dan lain sebagainya. Jadi apakah ada perlindungan yang diberikan? Setahu yang saya tahu ya, saya tahu bahwa dalam Undang-Undang KPK, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa KPK itu wajib memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan atau memberikan keterangan mengenai terjadi indikasi tindak pidana korupsi. Jadi sudah diatur dalam Undang-Undang KPK bahwa KPK wajib memberikan perlindungan. Apalagi yang saya sampaikan tadi di awal bahwa gratifikasi ini kan merupakan akar daripada korupsi. Betul. Jadi sudah tertulis jelas di Undang-Undang KPK bahwa KPK wajib memberikan perlindungan kepada pelapor. Apalagi tindakan korupsi seperti ini kan. Berarti ada jadi tidak perlu khawatir sebenarnya untuk melapor ya. Sebenarnya tidak perlu khawatir. Malah kita melaporkan ada jawaban dari KPK bahwa yang kita terima ini termasuk dalam gratifikasi apa tidak kan? Itu lebih mengamankan diri kita sendiri ya terkait sudah. Ya, jadi selama sebenarnya itu tidak terkait dengan aneh-aneh seperti itu ya mungkin ya. Jadi pasti itu tidak akan jadi masalah. Nah, pertanyaan terakhir nih sebelum penutup Pak Abdal. Apa harapan ke depan nih bagi seluruh duta BPJS Kesehatan dalam memaksimalkan pengendalian gratifikasi di lingkungan BPJS Kesehatan sendiri? Harapannya kepada setiap duta BPJS Kesehatan tentunya dengan mematuhi dengan baik kode etik BPJS Kesehatan yang telah ditetapkan dalam pedoman peraturan direksi, agar kita jangan sampai terjerumus dalam praktek-praktek korupsi. Kemudian untuk gratifikasi yang terindikasi bahwa pemberiannya adalah bentuk suap, maka dan pemberian yang dalam bentuk suap dan
dalam tanda kutip memiliki konflik kepentingan, maka sedini mungkin, semaksimal mungkin wajib untuk menolak segala bentuk pemberian yang terindikasi gratifikasi dalam bentuk suap. Oke, itu jadi lebih berhati-hati lagi terkait dengan gratifikasi yang di dalamnya terdapat konflik kepentingan ataupun ada tujuan maksud terselubung begitu. Iya, dilihat juga siapa si pemberinya dan situasinya dalam kondisi apa nih diberikan ini. Apakah kemudian ini akan berpotensi sebagai suap bahkan sampai ke tindak pidana korupsi atau tidak seperti itu ya. Baik, jadi terima kasih Pak Abdal hari ini. Sama-sama sudah menemani kami untuk membahas terkait dengan pengelolaan gratifikasi di BPJS Kesehatan. Jadi Sobat JKN, BPJS Kesehatan itu ada pengelolaan gratifikasi. Jadi sebagai apa ya? Tameng kami dalam kami menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sebagai duta BPJS Kesehatan dan juga untuk mencegah segala bentuk tindak pidana korupsi. Di BPJS Kesehatan itu ada pengelolaan untuk gratifikasi sehingga tidak mudah bagi kami untuk ada pagar lah yang membatasi tindakan-tindakan ataupun pemberian-pemberian yang disampaikan atau diberikan oleh mitra dari BPJS Kesehatan untuk khususnya bagi pegawai BPJS Kesehatan sendiri. Seperti itu. Ya, baik Pak Abdal, demikian kegiatan podcast bincang-bincang kita di sore hari ini. Semoga Sobat JKN di rumah mendapatkan insight dan juga ilmu baru terkait dengan pengelolaan gratifikasi di BPJS Kesehatan. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Abdal sudah bisa hadir. Dan saya tutup podcast kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye.